Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baik sebaiknya kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum saya akan pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dulu ya. Wisril apakah hadir? Hadir. Wawan apakah hadir? Hadir. Wandi apakah hadir? Hadir. Sinta apakah hadir? Izinnya? Oh, di sini ya. Izin kemana ini? Izin, oh ada cara ya. Baik, sebelum saya memulai pelajaran hari ini, saya akan bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak telah mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi? Belum ya? Kalau belum, Bapak akan menjelaskan apa itu teks observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan di mana perolehan data didapatkan menggunakan teknik observasi. Dari penelitian lainnya itu, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyuguhkan informasi yang membahas mengenai hasil analisis yang sistematis dan yang menyeluruh. Dan adapun ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu ya pertama universal, kedua objek tunggal, tiga berdasarkan fakta, empat tidak berdasarkan prasangka. Sementara struktur teks laporan hasil observasi yang pertama itu pernyataan umum. Sesuai dengan namanya, pernyataan yang dituliskan masih ada kaitannya dengan subjek yang akan dilaporkan. Adapun unsur yang perlu ada di dalam pembuat pernyataan umum, misalnya membuat informasi umum seperti nama Latin, catatan tambahan yang sekiranya perlu ditambahkan adalah asal dan usul. Yang kedua itu deskripsi bagian. Adapun yang dimaksud dengan deskripsi bagian yaitu membuat rincian hal-hal yang perlu dilaporkan untuk memudahkan pemahaman. Contoh deskripsi bagian untuk observasi tentang dunia tumbuh-tumbuhan, bisa melaporkan morfologi tanaman, bisa batang, bunga atau buah. Bisa juga fokus menuliskan pada cara budidayanya, misalnya cara menyemai sampai proses panen. Jadi di poin ini tergantung dari fokus yang akan dibahas. Yang ketiga itu membuat kesimpulan. Kesimpulan ini cukup dibuat berdasarkan garis besar dan inti dari hasil laporan dan hasil observasi. Cukup ditulis menggunakan kalimat yang mudah, dipahami saja dan singkat saja. Sementara fungsi dari tes laporan hasil observasi itu adalah yang pertama melaporkan tanggung jawab terhadap tugas atau kegiatan yang diamati. Jadi setiap hasil penelitian observasi, peneliti atau penulis memiliki tanggung jawab data yang dilaporkan. Yang kedua itu menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, keputusan dan pemecahan masalah dan pengamatan, di mana setiap proses pengamatan seorang penulis tidak bisa mengobservasi secara serampangan, harus mengobservasi sesuai kode etik penelitian. Dan sementara tujuan dari teks laporan hasil observasi itu yang pertama bertujuan untuk mengatasi suatu persoalan. Maka dari itu, tidak heran jika laporan hasil observasi lebih tepat digunakan untuk mengobservasi masalah yang sedang terjadi. Jadi apabila ada yang mengobservasi tanpa ada masalah yang terjadi, hanya sia-sia dan buang-buang waktu saja. Yang kedua itu bertujuan untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Sebenarnya ini masih ada korelasi dengan alasan yang pertama. Dari persoalan yang ada, itulah dicari solusi yang tepat. Biar solusi yang diperoleh diharapkan akan menemukan cara baru sehingga ada suatu hal yang bersifat terbarukan dan solutif. Baik, anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang tes laporan hasil observasi. Apakah ada yang belum mengerti atau yang belum paham mengenai apa itu tes laporan hasil observasi? Belum ya? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Bapak bangga dengan kalian karena kalian sudah paham semua mengenai apa itu tes laporan observasi.
Baik, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu teks laporan hasil observasi adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan, di mana perolehan data didapatkan menggunakan teknik observasi atau teks. Sementara penelitiannya itu tes hasil observasi itu adalah teks yang menyuguhkan informasi yang membahas mengenai hasil analisis yang sistematis dan menyeluruh. Sementara struktur dari tes laporan hasil observasi itu pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, dan kesimpulan. Baik, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan kuis mengenai tes laporan hasil observasi, dan jangan lupa kalian belajar di rumah ya. Terlebih dahulu agar kalian lebih menguasai materi yang Bapak sampaikan tadi. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, saya Bapak tutup ya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.